Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Yang semuanya, terima kasih telah bergabung untuk melakukan diskusi singkat pada siang hari ini. Semoga semuanya tetap dalam keadaan semangat, sama seperti pembelajaran seperti biasanya. Saya di sini sebagai moderator Hairunisa dan notulen Nadia. Saya akan mengabsen terlebih dahulu beberapa peserta diskusi yang mengikuti diskusi pada siang hari ini. Putri Nuraini hadir. Nerisa Tapani hadir. Hadir. Restiana hadir. Prasasti hadir. Hadir. Rindu Maharani hadir. Hadir. Baik, untuk diskusi singkat pada siang hari ini kita akan mengambil satu kasus dari latar belakang yaitu merembaknya pandemi COVID-19 yang mulai merembak di Indonesia pada kuarter 1 tahun yang lalu, di mana pada keadaan tersebut pandemi COVID-19 membawa banyak kesulitan, mengembalikan beberapa aspek di Indonesia. Namun begitu rakyat Indonesia memiliki landasan pada nilai-nilai Pancasila yang sewajarnya yang sepatutnya memiliki rasa empati, sudah sewajarnya memiliki rasa yang tinggi membahu dalam memerangi pandemi ini. Tidak terkecuali tenaga kesehatan yang ditempatkan pada barikade terdepan. Terdepan untuk memerangi hal ini. Namun sayangnya nilai Pancasila dibarengi dengan pengetahuan COVID-19 pada waktu itu karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, dan juga masih baru di negara ini yang tidak sedikit memakai korban jiwa dari pihak tenaga kesehatan. Lalu langkah apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita ambil, khususnya kebidanan dalam memakai nilai Pancasila di dalam praktiknya, dan jadi bagaimana sih aplikasi nilai Pancasila dalam praktik kebidanan di era pandemi COVID-19? Baik, kita akan mulai diskusinya ya teman-teman. Poin pertama yaitu nilai sila pertama, yaitu dengan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini siapa yang akan memaparkan pendapatnya mengenai sila pertama, dipersilahkan. Ya. Jadi yang pertama akan dibacakan oleh saya, prasasti, yang berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam Praktek Kebidanan. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu nilai-nilai Pancasila dalam praktek kebidanan. Sebagai seorang bidan, kita harus mengajarkan pasien untuk menyerahkan hasil pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan, mengembangkan sikap toleransi dan sikap hormat menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, menjaga kerukunan umat beragama meskipun berbeda kepercayaan dan keyakinan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya akan menjawab sebisa mungkin. Baik, terima kasih Pak Sasti, pemaparan yang sangat bagus. Apakah teman-teman di sini akan ada pertanyaan untuk paparan yang sudah dibicarakan oleh Pak Sasti? Saya ingin Baik, Putri, dipersilahkan. Bagaimana contoh sikap bidan yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Baik, menjawab. Sikap bidan yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu
Sebagai bidan, kita harus menghormati pasien, tidak menjadikan perbedaan keyakinan sebagai halangan untuk membentuk pasien dan tidak mengatur atau mencampuri kepercayaan orang lain, dan memberikan hak pasien memeluk keyakinan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak Sasti, pemaparan yang sangat baik. Putri, apakah jelas dengan yang dijawab Prasasti? Terima kasih, cukup jelas. Terima latihan, Mbak. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini siapa sih yang akan memaparkan pendapat mengenai sila kedua? Baik, saya Nerissa Tapani akan memaparkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia mengandung Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Konsep beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak, derajat, tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial, maupun agama. Nilai-nilai tersebut harus dijabarkan dalam segala aspek negara, termasuk juga dalam berbagai kebijakan negara, sebagai realisasi pembangunan nasional. Adapun bentuk pengalaman dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah dalam kebijakan. Poin pertama, memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, sesuai penyakit yang diderita pasien. Poin kedua, dalam merawat pasien hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien semena-mena. Poin ketiga, bidan merawat pasien dengan penuh perasaan cinta serta sikap tenggang rasa. Yang keempat, membela pasien pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien sehingga pasien merasa aman dan nyaman. Selanjutnya, bidan memberikan informasi dengan jujur dan memperlihatkan sikap empati, yaitu turut merasakan apa yang dialami oleh pasien. Yang terakhir, meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif pasien dengan memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien. Cukup jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Terima kasih Nerissa, pemaparan yang sangat bagus. Apakah teman-teman akan ada yang ditanyakan kepada pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Nerissa? Saya ingin bertanya. Baik, Prasasti dipersilakan. Bagaimana jika kita sedang bekerja di klinik atau di rumah sakit, tiba-tiba ada pasien dan ternyata pasien itu adalah keluarga kita sendiri. Lalu pasien yang sebelumnya kita abaikan. Bagaimana caranya kita untuk mengadili sikap ketidakadilan tersebut? Ya, Sasti izin menjawab. Jadi ketika kita mengalami hal seperti itu, kita harus bersikap adil terhadap pasien dan melihat kondisi apakah orang tersebut sakitnya parah atau tidak. Kita harus mendahulukan orang yang sakitnya parah terlebih dahulu agar dapat cepat tertolong seperti yang tadi dijelaskan. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Begitu. Jelas? Apakah jawabannya jelas? Jelas. Cukup jelas. Terima kasih.
Baik, pertanyaan yang bagus dari Prasasti. Ya, teman-teman, kita lanjut ke poin yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Di sini siapa yang ingin memaparkan pendapatnya mengenai sila ketiga ini? Saya. Baik, Restiana, dipersilahkan. Di sini saya Restiana Helmianti ingin sedikit menjelaskan mengenai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini terkandung nilai bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang religius, yaitu nasionalisme yang bermoral ketuhanan yang Maha Esa, nasionalisme yang humanistik, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, di sini juga ada pengamalan sila ketiga dalam dunia kebidanan, yaitu yang pertama, mengembangkan kerjasama tim dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan diri sendiri. Nah, namun dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kita lebih membutuhkan peran masyarakat dan juga tenaga kesehatan untuk memerangi pandemi COVID-19 ini, karena angka kematian COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Dalam penanganan COVID-19, ada peran penting seorang bidan, terutama dalam penegakan prokes pada masyarakat. Bidan khususnya yang bertugas di desa sebagai salah satu komponen masyarakat yang mengerti seluk-beluk desa tersebut, berperan strategis dalam peningkatan dan pemeliharaan status kesehatan masyarakat, terutama pada masa pandemi ini. Dengan bekal ilmu yang dimiliki dan pemahaman mengenai kondisi desa, maka bidan berperan strategis dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat setempat dengan mengedepankan kearifan lokal dan budaya setempat. Bidan mempunyai kontribusi besar dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Dengan bekal keilmuan tersebut dan kompetensinya, bidan dapat mempunyai kontribusi spesifik dalam penanganan COVID-19 berbasis komunitas, dengan cara mendorong warga desa untuk berperan aktif memutus mata rantai penyebaran virus. Nah, kita juga sebagai bidan tidak boleh membeda-bedakan terhadap pasien kita. Jadi, semua pasien itu dianggap sama, tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya mereka keluarga kita atau bukan, kita harus tetap memperlakukan mereka sama. Terima kasih. Baik, Restiana, pemaparan yang sangat bagus ya dari Restiana Helmianti. Di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang pemaparan yang sudah diberikan oleh Restiana? Saya izin bertanya. Baik, apa yang dimaksud dengan humanistik dalam Pancasila praktik kebidanan itu? Jadi apa saja gitu? Baik, izin menjawab. Tetapi mohon maaf sebelumnya kalau jawabannya kurang memuaskan karena kita dalam proses pembelajaran. Menurut saya, humanistik adalah memanusiakan manusia, artinya perilaku setiap orang itu ditentukan oleh orang itu sendiri dan memahami manusia terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Nah, contohnya pasien tersebut, contohnya kita tidak boleh membeda-bedakan pasien. Kita harus mampu memahami karakteristik pasien kita, karena setiap pasien itu pasti berbeda-beda karakter, berbeda-beda sifat gitu. Jadi kita harus mampu memahami keadaan mereka. Misalkan pasien kita tuh emosional gitu. Mungkin hanya segitu dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas.
Baik, terima kasih Restiani Rahmayanti. Rindu Maharani, apakah sudah jelas yang Restiani Rahmayanti jelaskan? Sudah cukup jelas. Baik. Pemaparan yang sangat bagus ya teman-teman. Kita lanjut saja ke poin yang berikutnya, yaitu poin keempat, kerakyatan yang dituntun oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Di sini siapa yang akan memaparkan poin sila keempat ini? Saya Putri Nur Aini akan memaparkan sila keempat. Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian, nilai tersebut dapat disentuhkan dalam kehidupan bersama, yaitu kehidupan kenegaraan, baik menyangkut aspek moralitas, kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan. Berikut merupakan bentuk pengamalan dari nilai-nilai Pancasila keempat. Poin pertama, sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, bidan hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Jadi, seorang bidan tidak boleh mengambil asal tindakan tanpa membicarakan dahulu dengan pasien dan keluarganya. Poin kedua, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Putri Nuraini. Pemaparan yang sangat bagus ya teman-teman. Di sini siapa yang mau bertanya tentang pemaparan Nuraini yang sudah dijelaskan? Baik, saya izin bertanya. Ya. Bagaimana Oke, jika terima pasien yang kasih. akan melahirkan datang tidak bersama keluarganya? Apakah langsung ditindaklanjuti atau menunggu keluarganya? Ditindaklanjuti dengan mendapat persetujuan tindakan dari pasien, lalu nanti menghubungi keluarganya lewat telepon. Apakah sudah cukup jelas untuk jawabannya? Terima kasih, cukup jelas. Sama-sama. Baik, pemaparan yang sangat bagus ya, dan Nerissa mengerti dengan apa yang sudah dijawab oleh Putri? Ya, cukup mengerti. Oke, pemaparan yang sangat bagus ya teman-teman dari Putri Nuraini. Kita lanjut saja ke poin yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini siapa sih yang akan memaparkan pendapatnya mengenai sila kelima ini? Baik, saya Rindu Maharani akan membacakan sila kelima, yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam bersama. Maka nilai keadilan tersebut harus terwujud dalam kehidupan bersama ataupun kehidupan sosial. Keadilan tersebut didasari dan diwujudkan oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa, negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai keadilan merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama. Kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga serta melindungi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan
ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia, yaitu poin pertama adalah mengembangkan sikap adil dan menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban terhadap pasien. Yang kedua yaitu perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antar pasien, keluarga, bidan, dokter, serta tim para medis dan medis lainnya. Jadi itu saja yang saya sampaikan dari poin sila 5. Baik, terima kasih Rindu Maharani. Pemaparan yang sangat bagus ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Mohon izin bertanya. Menurut Rindu dalam kan sekarang tuh lagi masa pandemi seperti sekarang ini, menurut Rindu apakah rakyat Indonesia ini sudah makmur atau belum? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban menurut saya adalah rakyat Indonesia belum stabil. Yang pertama, referensi terhadap kebijakan pemerintah pada masa pandemi COVID-19 menurut saya, Indonesia belum merdeka dari pandemi COVID-19. Dan menurut saya pada saat ini, perenungan lepas dan lebih mendalam menunjukkan pemerintah telah gagal mengendalikan pandemi karena kebijakan sejak awal lemah dan juga tidak menunjukkan niat dan implementasi yang kuat mengatasi COVID-19 tersebut. Jadi bangsa Indonesia belum makmur maksimal di masa pandemi ini. Karena pemerintah memberikan sinyal kebijakan yang membingungkan dan kacau sehingga disiplin dan barisan rakyat lengah. Jadi itu saja jawabannya, dapat dipahami. Baik, cukup jelas. Terima kasih. Baik, teman-teman. Pemaparan yang sangat bagus ya dari Rindu Maharani. Kita akan beralih ke menjelaskan peran bidan dalam menangani COVID-19. Siapa yang ingin menjelaskannya? Baik, Putri Nuraini menjelaskan penanganan bidan di masa pandemi ini. Dalam penanganan COVID-19, terutama dalam penegakan prokes pada masyarakat. Bidan yang khususnya tugas di desa berperan strategis dalam peningkatan dan pemeliharaan terutama di masa pandemi ini. Bidan di desa juga mensosialisasikan mengenai pentingnya karantina mandiri mengenai upaya mencegah COVID-19 ini dan pentingnya menjaga kesehatan, juga menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Sekian dari saya, apakah ada tambahan? Baik, terima kasih Putri Nuraini. Pemaparan yang sangat bagus. Kita lanjut ke notulen ya teman-teman untuk kesimpulannya pada diskusi hari ini. Dipersilakan notulen Nadia. Baik, saya di sini sebagai notulen. Jadi kesimpulan hasil diskusi kita
Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengamalannya harus dimulai setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah. Dalam menjalankan profesi sebagai bidan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien merupakan sebuah kewajiban, bukan semata-mata hanya karena uang. Ketulusan melayani tanpa membeda-bedakan satu sama lain merupakan salah satu implementasi dari sila yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan uraian ini, kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan falsafah negara kita, Republik Indonesia. Maka kita harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab. Baik. Baik, terima kasih Nadia nutulen kita pada siang hari ini. Mungkin segitu saja ya teman-teman untuk diskusi tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik kebidanan di masa pandemi COVID-19 ini. Izinkan saya pamit dan dibubarkan. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto lagi.